Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat kami. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat segar dan bisa bernafas dengan baik. Tuhan, kami tahu ini semua adalah anugerah-Mu Bapa. Dan juga Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa sedikit meluangkan waktu kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami di bawah kaki-Mu Bapa dengan baik pagi hari ini, untuk kami menjalani hari kami sehari ini Bapa bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mau membawa sebuah renungan yang saya beri judul Sang Pembela. Sang Pembela. Jadi saya ceritanya kan ini baru awal tahun. Banyak tuh yang ngomong, wah prediksi tahun 2025 akan lebih buruk dari gini-gini. Saudara, kalau saudara perhatiin ya, setiap tahun awal tahun itu pasti orang ngomongin gitu. Tahun ini akan lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Selalu begitu. Akhirnya kita jadi takut, jadi gelisah. Sebenarnya saudara, saya berharap kita itu bergerak dari kata wah tahun ini akan lebih buruk gitu. Itu kita udah tahu gitu, kayaknya udah pasti kayak begitu. Jadi ya udah, nggak usah kita pikirin lagi soal itu gitu loh. Anggap bahwa ini ya kita harus mempersiapkan diri bahwa di dalam tahun ke depan ini kita harus udah lebih settle down gitu kan untuk melewatinya. Nah saudara, kemarin itu saya tuh sempat nonton satu film. Satu film ini filmnya sebenarnya agak berbau politik gitu kan. Terus dan sebenarnya saya nggak suka film-film kayak gitu, tapi entah gimana lah, akhirnya saya nonton film itu karena cukup menarik jalan ceritanya. Di situ tuh ada dikisahkan tentang seorang ibu presiden yang akhirnya divonis, maksudnya dituduh untuk sesuatu hal. Ibunya ibu presiden dituduh untuk sesuatu hal. Si ibu presiden itu sendiri adalah seorang pengacara backgroundnya sebelum dia jadi ibu presiden. Nah, waktu kasus ini terjadi, ya kan, ibu presiden ini dikasih dong pengacara yang terbaik untuk membela si kasusnya kan. Kasusnya si ibu presiden, ya kan. Nah, karena si ibu presidennya bekas pengacara, ya kan, jadi dia itu nggak yakin saudara sama pengacara yang diberikan kepada dia. Tapi saudara, akhirnya dia tuh ikut involve di dalam sidang yang sebenarnya dia bisa nggak usah hadir gitu loh. Tapi dia nggak percayalah sama si pengacara yang udah dicariin itu. Dia duduk di tempat memang dia harus duduk, ya kan, di sisi pengacara dan bersama pengacara yang memang dikasih ke dia. Waktu lagi sidang, akhirnya tuh jadi ricuh saudara. Karena si ibu negara ini, ibu presiden ini tuh jadi kayak bikin sidangnya jadi kacau gitu. Bikin sidangnya jadi kacau karena dia tuh mengambil keputusan-keputusan yang dia pikir dia benar gitu. Padahal sebenarnya itu salah. Sampai akhirnya si pengacaranya itu minta supaya diistirahatkan. Terus dia keluar, dia ngomong sama ibu presiden, sama ibu negara ini. Walaupun sebenarnya itu agak lancang ya istilahnya. Ini ibu negara loh, ibu presiden loh kan. Terus dia sampai bilang gini, si pengacara itu, saya adalah pengacara yang terbaik, dia bilang gitu. Jadi kamu harus percaya kepada saya. Biar saya yang urus saya yang urus perkara ini dan kamu duduk diam. Nah, satu kata itu akhirnya membungkam si ibu negara. Akhirnya dia nggak jadi ngomong saudara. Dia duduk dan mendengarkan setiap proses peradilan sampai selesai. Saudara, saya mau ngomong saudara, seberapapun pangkat saudara pada saat itu, ketika kita tahu saudara, di dalam Roma berapa ya? Sebentar saya cari ayatnya. Di dalam Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Dikatakan gini, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Saudara, kita tuh dikasih pembela number one in the world, ya, in universe, bukan cuma world tapi universe. Di dalam satu alam semesta ini kita punya pengacara yang terbaik saudara. Nah, ketika saudara mengalami berbagai macam problematik, masalah, tuduhan, apapun yang dilontarkan oleh si iblis, atau dalam kita sendiri berperang di dalam diri kita antara benar dan salah, saudara, yang kita perlu itu adalah menyerahkan seluruh hidup kita, kepercayaan kita, hak kita kepada sang pengacara kita. Dan saudara harus percaya bahwa dia sanggup membela saudara.
Sekalipun saudara itu posisinya mungkin ibu negara, saudara merasa saya lebih bisa gitu untuk mengatasi masalah saya. No, saudara, no. Tuhan adalah pengacara alam semesta. Gak ada yang terlalu besar buat dia. Perkara apapun tidak ada yang terlalu sulit buat dia. Dan dia mencalonkan diri untuk menjadi pembela saudara. Itu sebabnya saudara, selama saudara tidak mau tunduk dan menyerahkan hak saudara sama pengacara kita, yaitu sang pengacara kita yaitu Tuhan Yesus, maka kita gak akan bisa menang dalam perkara-perkara yang diberikan kepada kita, apapun modelnya. Ya, mungkin kita punya perkara masalah keuangan, masalah apapun saudara. Perkara ini bukan masalah benar atau salah toh saudara, tapi yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita seringkali kalah. Kenapa? Karena kita nggak memberikan masalah kita ini kepada sang pengacara. Kita nggak punya ketundukan pada sang pengacara yang tahu. Dan saudara mau tahu lagi satu, pengacara akan bisa membela hak saudara kalau dia tahu semua borok saudara, bukan cuma yang baik. Karena yang baik itu nggak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah yang salah, yang borok. Jadi saudara, ketika saudara mau bisa melewati tahun yang dibilang orang sulit di depan itu, yang saudara harus butuhkan adalah percaya pada Allah sang pembela kita, tunduk, dan saudara buka hati kita. Ceritain semua, dan bukan yang bagus, yang boroknya saudara, yang jeleknya saudara. Jadi Allah tahu di mana celah kita dan dia tahu bagaimana dia harus mengantisipasi. Jadi waktu si iblis itu mencoba menghukum kita, menjudge kita, menjatuhkan kita, Allah bisa membela kita. Itu. Jadi kita punya sang pembela yang mengatasi alam semesta. Nggak usah takut. Maju dengan pasti di tahun 2025, sertakan Tuhan dan berikan hati kita, hak kita untuk tunduk sama Allah kita sang pembela itu. Sampai di sini saja, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami belajar Bapak bahwa kami punya pembela Tuhan yang mengatasi alam semesta Tuhan, yang terbesar Tuhan. Yang kami butuhkan adalah kami harus tunduk Tuhan. Kami harus menyerahkan kepercayaan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau terbuka Tuhan untuk apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa melewati tahun-tahun yang orang bilang bakalan sulit itu Bapak, bersama dengan Engkau dan melewatinya dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.